Hiyo Samagon, seperti biasa bagaimana kabar kalian untuk saat ini? Tetap gunakan protokol kesehatan dan jangan lupa selalu berolahraga setiap minggunya, oke? Apa dari kalian ada yang sudah mendengar mengenai desas-desus live action dari One Piece yang akan keluar? Nah, jadi dalam video kita kali ini kita akan membahas dan sedikit membocorkan beberapa informasi terkait dengan adanya hal yang berhubungan dengan live action dari One Piece. Tentunya banyak sekali fans dari One Piece yang dari dulu sudah menunggu kedatangan dari live action ini. Nah, jadi apakah live action ini akan sesuai dengan ekspektasi yang diidamkan oleh para fans? Atau malah sebaliknya, ini akan menjadi blunder? Bagaimanakah proses dari live action ini? Dan bagaimana tanggapan langsung dari Oda Sensei mengenai live action ini? Jadi, Tambokan akan beritahu kalian semua proses, pemeran, beserta komentar dari Oda Sensei langsung mengenai proyek live action ini. Dan seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk membantu channel ini agar terus berkembang. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kali ini, live action dari One Piece akan benar-benar menjadi nyata. Tomorrow Studio akan membesut dan memproduksi langsung serial One Piece live action ini dalam Netflix. Namun, untuk perilisan resminya masih belum ditentukan kapan tanggal mainnya. Nah, pada hari Selasa 9 November 2021, akun Twitter resmi untuk serial One Piece versi Hollywood dari manga One Piece karya Eiichiro Oda ini memposting video dengan para pemeran dari serial One Piece live action tersebut yang memperkenalkan diri mereka langsung dan peran dari mereka. Nah, sebelumnya, Adele Stein yang selaku kru di sana menyatakan dalam pesan video yang ditampilkan di Jump Festa pada tahun 2017, adaptasi serial live action One Piece ini akan dimulai dari arc Ace Blue dan kemudian ceritanya akan meluas dari arc tersebut. Dia juga berjanji dan menyatakan bahwa live action One Piece ini akan menghadirkan cerita One Piece yang seperti ada dalam manganya. Dia juga mendiskusikan langsung proyek tersebut dengan Eiichiro Oda secara pribadi. Nah, kali ini dalam akun Twitter tersebut juga mengumumkan daftar para bintang utama dalam serial ini. Perlu kalian catat terlebih dahulu bahwa pemilihan dari pemeran utama dalam series ini, Oda Sensei turun langsung dan ikut andil dalam menyeleksi pemeran ini. Jadi, mereka dipilih secara tidak main-main dan secara resmi. Beberapa manga sebenarnya sudah diadaptasi dalam live action. Contohnya saja Shingeki no Kyojin, Bleach, ataupun Detektif Conan. Nah, kali ini yang mendapat sorotan adalah manga One Piece. Nah, jadi kalian mungkin ada yang belum paham mengenai apa itu live action. Ini adalah semacam adaptasi dari komiknya yang dirubah menjadi bentuk film atau semacam series yang akan muncul di layar kaca. Kali ini yang membesut live action One Piece ini adalah Tomorrow Studio, yang tentunya ini terhubung ke Netflix yang dimana itu adalah semacam platform layanan streaming berbasis langganan yang terhubung ke internet. Ini pun membuat pengumuman yang menggemparkan para penikmat manga One Piece. Nah, sebelum kita masuk ke dalam siapa yang akan memerankan karakter One Piece, Tambokan akan memberitahu kalian dulu mengenai tanggapan dari Oda Sensei secara langsung dan resmi mengenai bagaimana proyek dari live action series yang akan ada di Netflix ini. Kami telah bekerja dengan Tomorrow Studio pada proyek besar ini, yaitu adaptasi dari manga One Piece. Ini bukan hal yang mudah ketika kita bekerja dengan orang-orang dari berbagai budaya, namun justru proses inilah yang akan bisa menghasilkan sesuatu yang sangat istimewa. Wajah mereka, ukuran mulut, tangan mereka, aura, cara mereka membawa diri, suara, kemampuan akting mereka, tinggi badan, itu sama dengan kru Straw Hat Pirate. Kita pun memutuskan pemeran ini setelah banyak sekali diskusi yang melibatkan orang-orang di penjuru dunia. Inilah orang-orang yang akan menjadi kru topi jerami. Kita yakin di sini akan memberikan hal yang terbaik untuk kalian dan bisa dinikmati oleh semua orang di seluruh dunia. Ini akan memberikan lebih banyak lagi hal yang baru di masa depan. Itulah yang merupakan statement langsung dari Oda Sensei mengenai kabar dari beliau yang berpartisipasi dalam live action ini. Jadi sekarang siapa saja yang akan memerankan live action One Piece yang sudah secara resmi diumumkan oleh Netflix? Nah, sebelum kita masuk ke dalam siapa pemerannya, Tambokan ingin nanti tahu bagaimana kesan dan pesan kalian mengenai pemeran live action ini ya. Kita akan ukur berapa persen mereka cocok memerankan karakter ini di kolom komentar. Oke, kita akan mulai dulu dari kapten kita yaitu Monkey D. Luffy. Yang berperan sebagai Luffy adalah Inaki Godoy. Nah, dia adalah aktor asal Meksiko yang mulai terkenal setelah membintangi sequel yang bernama La Guerrilla del Centauro. Setelahnya, ia pun tampil dalam serial kriminal di Netflix, yaitu Who Killed Sarah. Hingga terakhir dia membintangi The Imperfect. Nah, aktor berusia 18 tahun tersebut disebut sebagai pribadi yang cukup tertutup terkait kehidupan pribadinya. Bisa kita lihat Instagramnya.
Inaki ternyata sudah terjun di dunia hiburan sejak usia yang sangat amat muda. Namun, ia hanya mendapatkan peran kecil di berbagai televisi serial Meksiko di kala itu. Nah, Tamgon beri persentase 70% saja dari segi fisik, karena kita masih belum melihat bagaimana akting yang dimiliki oleh Inaki Bodoy ini. Lanjut, kita ke sang pendekar pedang kita, yaitu Roronoa Zoro. Zoro dalam live action ini diperankan oleh aktor yang bernama Maken Yu. Nah, pria pemilik nama lengkap Maken Yu Maeda ini dipilih untuk memerankan karakter samurai Roronoa Zoro. Ia merupakan putra dari senior sekaligus ahli bela diri Shonichiba. Maken Yu ini mulai terkenal usai berperan sebagai Wataya Arata. Nah, aktingnya tersebut berhasil mendapatkan penghargaan di Jepang. Setelah itu, pria berusia 24 tahun itu dipercaya untuk memerankan karakter Enishio Kishiro, musuh utama Kenshin dalam film Rurouni Kenshin, The Final Chapter. Nah, untuk pemeran dari Roronoa Zoro ini, Tamgon beri persentase 85%. Karena Tamgon lihat dari tampilan wajah, fisik serta aura mungkin mendekati Roronoa Zoro. Lanjut, kita ke navigator kita, yaitu Nami. Nami diperankan oleh Emily Road. Nah, dia ini adalah aktris yang lahir pada tahun 24 Februari 93. Ia mulai terkenal usai menjadi peran utama yakni Cindy Berman di Fear Street. Ia memulai perjalanan karirnya di industri hiburan sejak 2013, kala itu dia membintangi video musik. Nah, pada tahun 2017, dirinya pun mendapatkan kesempatan untuk tampil di film She Changes sebagai salah satu bintang utamanya yakni Miranda. Nah, setelah itu pun dia mendapatkan banyak sekali tawaran untuk serial ternama lainnya. Presentase dari Emily Road ini Tamgon beri di angka 70%. Melihat masih belum terlalu besar yang kita dapatkan dari bagaimana akting yang akan dia perlihatkan ke kita semua. Beralih kita ke sang penembak jitu yaitu Usopp. Jacob Gibson akan memerankan karakter Usopp dalam live action One Piece. Jacob Romero Gibson atau yang dikenal sebagai Jacob Gibson mulai dikenal sebagai penampilannya sebagai Greenleaf dan Grey Anatomy. Aktor yang kerap disebut sebagai versi muda dari Lenny Kravitz ini digadang-gadang sebagai bintang muda yang akan bersinar di masa depan. Dari tampangnya dan juga perawakannya mungkin memang terlihat dia sangat amat cocok bukan untuk menguasai perawakan yang dimiliki oleh dewa keberuntungan kita. Jadi, Tamgon memberikan persentase 80% untuk Jacob. Terakhir, kita punya Vince Fox Sanji. Karakter yang memerankan Vince Fox Sanji adalah Taz Skylar. Dia merupakan aktor dan sutradara yang mulai dirilik setelah sukses dalam drama kriminal, yang dimana dia berperan sebagai Jason di sana. Dia juga sempat menjadi penulis dari beberapa pentas teater dan drama di London. Nah, persentase untuk dia Tamgon beri di angka 70%. Nah, jadi inilah para pemeran dari karakter utama yang akan ada dalam live action One Piece di Netflix nanti. Overall, jadi apakah One Piece live action versi Netflix ini akan memenuhi harapan para penggemarnya?